Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Eduva Channel, info seputar pendidikan dan Tridharma. Pada kesempatan ini, Eduva Channel ingin berbagi kisi-kisi materi seleksi kompetensi bidang untuk formasi dosen. Fokus materi kita pada kesempatan ini adalah standar nasional pendidikan tinggi yang didasarkan pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan bagi sahabat sekalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Semoga channel ini bermanfaat dan kami doakan mudah-mudahan sahabat sekalian diterima CPNS tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Berikut video selengkapnya. Sahabat sekalian dimanapun berada, ruang lingkup standar pendidikan tinggi ada 8. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi pembelajaran. Yang ketiga, standar proses pembelajaran. Yang keempat, standar penilaian pendidikan pembelajaran. Yang kelima, standar dosen dan tenaga kependidikan. Yang keenam, standar sarana dan prasarana pembelajaran. Yang ketujuh, standar pengelolaan. Dan yang kedelapan, standar pembiayaan pembelajaran. Nah, inilah 8 standar nasional pendidikan tinggi. Pada video kali ini kita hanya membahas tentang 5 standar pendidikan tinggi, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan pembelajaran, dan standar dosen dan tenaga kependidikan. Untuk standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan akan kita bahas pada video selanjutnya. Yang pertama tentang standar kompetensi lulusan. Sahabat sekalian dimanapun berada, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Jadi, ini yang dinamakan standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi, setiap lulusan dari perguruan tinggi itu harus memiliki kemampuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, penjelasan lengkap tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini bisa dibaca pada pasal 6 Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, yang kedua adalah standar isi pembelajaran. Apa itu standar isi pembelajaran? Sahabat sekalian dimanapun berada, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Jadi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan
dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI gitu ya. Jadi itu adalah tadi ya standar isi pembelajaran. Nah, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada prodi. Nah, ini yang perlu diperhatikan sahabat sekalian. Yang pertama, lulusan program diploma 1 paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap. Nah, ini untuk diploma 1. Yang kedua, lulusan program diploma 2 paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu. Nah, ini untuk diploma 2 begitu ya. Kemudian yang ketiga, lulusan program diploma 3 paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Nah, ini. Jadi, ini bisa dibedakan ya, diploma 1 itu menguasai konsep umum, diploma 2 itu menguasai prinsip dasar, kemudian program diploma 3 itu menguasai konsep teoritis begitu. Selanjutnya, lulusan program diploma 4 dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Nah, ini untuk program diploma 4 dan sarjana ini jauh lebih luas ya cakupannya dibandingkan diploma 1, 2, dan 3. Kemudian yang kelima, lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi, bidang pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Nah, ini untuk program profesi. Kemudian yang keenam, lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Nah, ini jauh lebih mendalam lagi, sahabat sekalian. Kemudian yang ketujuh, lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan, bidang pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Nah, ini adalah tingkat capaian ya tertinggi ya. Jadi di sini bagaimana lulusan dokter itu harus sudah menguasai filosofi keilmuan, bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Yang ketiga adalah standar proses pembelajaran. Nah, apa itu standar proses pembelajaran? Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Jadi kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran itu namanya standar proses gitu ya. Nah, standar proses pembelajaran itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah karakteristik proses pembelajaran. Yang kedua, perencanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran. Dan yang keempat, beban belajar mahasiswa. Nah, ini yang harus kita pahami ya, 4 hal tentang standar proses pembelajaran. Nah, karakteristik proses pembelajaran gitu ya. Jadi standar proses salah satunya adalah karakteristik proses pembelajaran.
Yang pertama adalah pembelajaran harus dilakukan secara interaktif gitu ya. Kemudian yang kedua holistik, yang ketiga integratif, yang keempat saintifik, yang kelima kontekstual, yang keenam tematik, yang ketujuh efektif, yang kedelapan kolaboratif, dan yang kesembilan berpusat pada mahasiswa. Ini adalah karakteristik proses pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, penjelasan lengkapnya mengenai masing-masing karakteristik ini bisa dibaca pada pasal 11 Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Selanjutnya adalah perencanaan proses pembelajaran, gitu ya. Apa itu perencanaan proses pembelajaran? Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester atau RPS, gitu ya. Jadi di perguruan tinggi itu ada RPS, rencana pembelajaran semester. Nah, apa saja yang harus ada dalam RPS? Nah, ini yang sering keluar, sahabat sekalian. RPS paling sedikit itu harus memuat yang pertama nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen. Nah, ini. Yang kedua, dalam RPS juga harus mencantumkan CPL mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan mata kuliah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dalam RPS juga harus mencantumkan kemampuan akhir pembelajaran, kemudian harus memuat bahan kajian, harus memuat metode pembelajaran, harus memuat waktu yang disediakan untuk pembelajaran, kemudian harus memuat pengalaman belajar mahasiswa, kemudian harus memuat kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan harus mencantumkan, harus memuat daftar referensi yang digunakan. Inilah komponen-komponen yang harus ada dalam RPS, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi, gitu ya. Apalagi sekarang ada program MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, gitu ya. Apa saja bentuk pembelajaran di luar program studi, gitu ya. Yang pertama, pembelajaran di prodi lain pada PT yang sama. Nah, ini sudah mengarah ke MBKM. Kemudian yang kedua, pembelajaran di prodi yang sama pada PT yang berbeda. Kemudian yang ketiga, pembelajaran di prodi lain pada PT yang berbeda. Kemudian yang keempat, pembelajaran pada lembaga non-PT, misalnya magang, begitu ya. Kemudian studi independen, begitu, penelitian, dan juga bisa juga sekolah mengajar atau kampus mengajar. Nah, ini adalah pembelajaran pada lembaga non-PT. Yang berikutnya adalah beban belajar mahasiswa, gitu ya. Beban belajar mahasiswa itu dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester atau SKS, gitu ya. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu. Nah, maka dalam perkuliahan di perguruan tinggi itu minimal 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir
semester, begitu ya. Jadi batas waktu atau alokasi waktunya adalah 16 kali pertemuan atau 16 minggu efektif, begitu ya. 1 tahun akademik itu terdiri atas 2 semester. Jadi ada semester ganjil, ada semester genap. Nah, adapun masa dan beban belajar gitu ya. Adapun masa dan beban belajar untuk mahasiswa begitu ya. Yang pertama untuk diploma 1 itu masa studi maksimal atau paling lama gitu ya, itu 2 tahun gitu ya. Kemudian beban belajar minimal adalah 36 SKS gitu. Kemudian yang kedua, diploma 2 atau D2 itu masa studi maksimal atau paling lama itu 3 tahun. Beban belajar minimalnya adalah 72 SKS, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah diploma 3. Masa studi paling lama adalah 5 tahun. Beban belajar minimalnya adalah 108 SKS. Jadi 108 SKS untuk diploma 3. Kemudian untuk jenjang sarjana S1 atau D4 itu masa studi paling lama adalah 7 tahun atau 14 semester gitu ya. Beban belajar minimalnya adalah 144 SKS. Kemudian yang kelima adalah program profesi. Ini masa studi paling lama adalah 3 tahun. Beban belajar minimalnya adalah 24 SKS. Kemudian yang keenam jenjang magister gitu ya atau S2. Ini masa studi paling lama adalah 4 tahun. Beban belajar minimalnya adalah 36 SKS. Kemudian yang terakhir adalah jenjang pendidikan doktor atau S3. Ini masa studi paling lama adalah 7 tahun. Beban belajar minimalnya adalah 42 SKS. Nah, ini adalah masa dan beban belajar mahasiswa. Nah, penjelasan lengkap mengenai masa dan beban belajar ini bisa dibaca pasal 17 Permendikbud nomor 3 tahun 2020 gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM gitu ya. Apa saja ketentuannya begitu ya. Nah, sahabat sekalian, dalam program MBKM ini perguruan tinggi wajib memfasilitasi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS gitu ya. Meliputi pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda gitu. Kemudian yang kedua, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda. Dan yang ketiga, pembelajaran di luar perguruan tinggi. Nah, dalam MBKM yang perlu dipahami dan diingat betul-betul sahabat, yaitu PT wajib memfasilitasi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS gitu ya. Yang berikutnya adalah alokasi waktu pembelajaran gitu. Nah, ini juga perlu dipahami sahabat sekalian. Ketika nanti ada pertanyaan mengenai alokasi waktu pembelajaran, sahabat sekalian bisa menjawab dengan benar begitu ya. Yang pertama, kegiatan proses belajar itu adalah 50 menit per minggu per semester. Jadi kegiatan pembelajaran itu adalah 50 menit per minggu per semester. Nah, ini ya. Kemudian
kegiatan penugasan terstruktur, kalau membuat penugasan begitu ya, itu waktunya adalah 60 menit per minggu per semester gitu ya. Artinya ini adalah per SKS gitu ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan mandiri itu adalah 60 menit per minggu per semester. Kemudian yang keempat, proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, dan kegiatan MBKM lainnya, begitu ya, itu 170 menit per minggu per semester, begitu. Nah, mengenai alokasi waktu pembelajaran ini, nah ini bisa sahabat sekalian lihat di pasal 19 Permendikbud nomor 3 tahun 2020 begitu. Yang berikutnya adalah standar penilaian pembelajaran gitu ya. Jadi dalam standar pendidikan tinggi itu ada standar penilaian pembelajaran. Apa itu standar penilaian pembelajaran? Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, gitu ya. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa itu mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Nah, ini adalah proses dan hasil belajar mahasiswa ya dalam penilaian. Ini perlu diingat-ingat, ada prinsip, ada teknik dan instrumen, ada mekanisme, ada pelaksanaan, pelaporan, sampai kelulusan mahasiswa. Nah, kita bahas yang prinsip dan teknik instrumen penilaian, gitu ya. Prinsip penilaian dalam pendidikan tinggi begitu, itu ada namanya prinsip edukatif, gitu ya. Prinsip otentik, prinsip objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Nah, ini bisa selengkapnya bisa dibaca ya. Edukatif itu harus mendidik, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan gitu ya. Nah, ini bisa dibaca di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Kemudian yang kedua adalah teknik penilaian. Itu terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Jadi ada banyak teknik penilaian gitu ya. Bisa observasi, bisa partisipasi, bisa unjuk kerja, bisa tes tertulis, tes lisan, dan angket gitu. Kemudian instrumen penilaian itu terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Nah, ini adalah prinsip, teknik, dan instrumen penilaian. Yang selanjutnya adalah pelaporan penilaian. Nah, ini dalam melaporkan penilaian itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, huruf A setara dengan angka 4 berkategori sangat baik gitu ya. Kemudian huruf B itu setara dengan angka 3 berkategori baik. Kemudian huruf C setara dengan angka 2 berkategori cukup gitu ya. Kemudian yang keempat, huruf D setara dengan angka 1 berkategori kurang gitu ya. Atau huruf E setara dengan angka 0 berkategori sangat kurang. Nah, ini adalah pelaporan penilaian. Yang selanjutnya adalah kelulusan mahasiswa gitu ya. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan gitu ya apabila IPK
2,76 sampai 3,00. Ini berarti dikategorikan memuaskan, gitu ya. Yang kedua, mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan, gitu ya, jika IPK-nya 3,01 begitu ya, sampai dengan 3,50 gitu ya. Ini adalah sangat memuaskan, begitu ya. Kemudian mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian ya apabila IPK lebih dari 3,50. Nah, ini adalah kelulusan mahasiswa. Ada predikatnya memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian atau cum laude gitu ya. Yang berikutnya adalah standar dosen dan tenaga kependidikan, gitu ya. Apa itu standar dosen dan tenaga kependidikan? Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Ya. Yang kedua, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan ya pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini adalah tentang kemampuan ya, kualifikasi akademik gitu. Yang selanjutnya adalah kualifikasi akademik dosen gitu ya. Ini yang perlu kita pahami bersama. Dosen program diploma maupun sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi gitu ya. Yang kedua, dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi gitu ya, dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 tahun. Jadi untuk bisa menjadi dosen profesi ya itu harus memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun. Yang berikutnya, dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. Jadi ini adalah untuk magister yang mengajar harus doktor gitu ya. Kemudian dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis ya, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 tahun. Jadi untuk program spesialis itu juga harus memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun gitu. Yang berikutnya adalah kegiatan pokok dosen. Nah, ini yang perlu dipahami oleh sahabat sekalian. Kegiatan pokok dosen itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran. Nah, ini ya, jadi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi pembelajaran gitu. Kemudian yang ketiga adalah pembimbingan dan pelatihan. Kemudian yang keempat adalah penelitian dan yang keempat adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada 5 ya, ada 5 kegiatan pokok dosen ya. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan proses pembelajaran,
melakukan evaluasi hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah pembimbingan mahasiswa. Nah, beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur ya dalam rangka penyusunan skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi, karya desain seni atau bentuk lainnya itu paling banyak 10 mahasiswa per semester gitu ya. Jadi dalam satu semester itu maksimal dosen itu membimbing 10 mahasiswa gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketentuan jumlah dosen gitu ya. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen gitu. Yang kedua, jumlah dosen ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi itu paling sedikit 5 orang. Jadi setiap prodi itu minimal memiliki 5 orang dosen, begitu ya. Kemudian yang ketiga, dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 orang profesor. Jadi ketika ingin membuka prodi S3 maka minimal memiliki 2 orang profesor. Demikianlah tadi beberapa hal rangkuman ya materi SKB untuk dosen yang berkaitan dengan standar nasional pendidikan tinggi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga sahabat sekalian bisa diterima CPNS tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.